Di sebelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media, baik dari televisi maupun dari YouTube, yang selalu senantiasa ingin mendapatkan berita-berita yang benar. Jadi dalam rangkanya adalah supaya teman-teman mendapatkan berita yang benar, terutama berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh saudara Dodi Sudrajat. Nah, kebetulan saya sebagai Ketua Umum BKN, saya ingin memperkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ini Bang Raja. Bang Raja ini orang yang ngerti hukum, yang ahli hukum, dan beliau adalah seorang praktisi juga sekaligus pengacara. Nah, di sebelah kiri saya adalah Mbak Puput. Mungkin teman-teman media sudah sangat mengenal siapa sosok Mbak Puput. Nah, berangkat dari itu semua teman-teman, kemarin itu saya mendapatkan ya juga WA, ya juga telepon. Saya kaget juga ketika mendapatkan sebuah kabar, yaitu tentang videonya, baik itu YouTube maupun di televisi, yaitu saudara Dodi Sudrajat. Saya sebut namanya aja karena memang ini sudah jelas, sudah menjadi publikasi secara umum. Nah, yang disampaikan Pak Dodi itu berdasarkan keterangannya Mbak Puput sebagai istri sah dan sekarang menjadi mantan. Beliau sangat sedih banget. Tekanannya luar biasa karena ini menyangkut nama baik keluarga Mbak Puput. Mbak Puput ini kan punya keluarga kan, betul nggak? Mbak Puput punya keluarga, apalagi Mbak Puput punya anak yang dilahirkan dari hubungan sah, baik secara agama, baik secara negara, dan itu tercatat dalam lembaran negara. Pernikahannya tercatat dalam lembaran negara, perceraiannya tercatat dalam lembaran negara, dan anak inisial A yang tidak diakui oleh saudara Dodi Sudrajat ini juga tercatat di dalam akte kelahiran dan di catatan catatan sipil KK keluarga itu. Nah, miris. Saya yakin akan banyak. Ini satu kasus ini. Ini satu kasus yang disampaikan oleh Dodi Sudrajat ini sungguh-sungguh sangat keji, sungguh-sungguh sangat keterlaluan. Kita ambil contoh, teman-teman ngerti nggak ayam? Ngerti nggak anjing? Ngerti nggak harimau? Bagaimana kalau anak dia, contoh kecil binatang yang namanya ayam. Anak ayam itu, kalau sudah dia dalam bekapan orang tuanya, kalau dia diambil saja sama kita tuh, marah nggak? Marah. Itu ayam loh. Ayam itu kawin dengan pasangannya tidak dicatatkan dalam lembaran negara, tidak dicatatkan di agama. Itu marah, itu binatang. Nah, kok Pak Dodi ini loh tercatat dalam lembaran negara, di akte kelahiran, kemudian dicatat di KK bahwa ini adalah anaknya yang bersangkutan, kok bisa gampang-gampangnya ngomong bahwa dia tidak pernah merasa punya anak si A. Coba bayangkan. Ini kan berarti melebihi binatang, binatang aja. Saya katakan binatang ini memang saya sampaikan harus keras. Dan ini taruhannya, mohon maaf saya sebagai Ketua Umum BKN yang mengamati betul persoalan-persoalan sosial di masyarakat, karena ini penting. Ini saya yakin banyak dodi-dodi yang lain di negeri ini, dan ini sebagai bentuk edukasi. Nah, untuk persoalan nanti apakah ini akan dibawa ke proses hukum, karena apa yang dilakukan oleh Pak Dodi Sudrajat ini sangat-sangat berkaitan dengan hukum yang ada di negeri ini.
Wong sudah tercatat dalam lembaran negara kok begitu gampangnya diwawancara. Ngomong aja kalau nggak punya duit, ngomong aja ngomong apa adanya. Nggak usah ketika ditanya wartawan kenapa nggak memberi nafkah. Jawabnya, ngapain saya memberi nafkah? Wong itu bukan anak saya. Ngomong aja nggak punya duit, saya bisa membantu kok. Jangan ngomong seperti itu. Ini bukan main-main gitu loh. Kemarin persoalan bongkar makam. Kenapa saya pasang badan? Karena memang nggak beres gitu loh. Dan ini untuk urusan ini nanti kami akan serahkan sepenuhnya. Kalau memang ini dibawa ke ranah hukum, saya akan bukan di belakang Mbak Puput lagi, saya akan di depan. Karena apa? Karena Mbak Puput ini kategori bukan hanya Mbak Puput yang didolimi, tetapi ibu-ibu yang lain di negeri ini yang tidak mendapatkan keadilan juga terwakili dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Puput ini. Satu, yang kedua, bagaimana anak ini? Masa ini anak ini tidak ada bapaknya? Nah, coba jenengan berpikir deh, itu menimpa kepada putri sampean lalu sampean tidak mengakui, wah sadis banget ya, sadis ini. Kalau saya sih, mohon maaf Mbak Puput, tak ada maaf saya. Karena apa? Karena jejak digitalnya Dodi Sudrajat ini sudah beredar kemana-mana. Memang bisa itu dihapus, wong banyak orang download, gitu loh mas. Ya, saya buka deh untuk sesi pertanyaan sebelum nanti persoalan hukumnya, pasal-pasal mana nanti yang bisa diterapkan nanti biar Bang Raja selaku orang yang paham hukum, praktisi hukum. Oke, Mbak Put, boleh ya? Mbak Put, ini kan pernyataan dari Bang Dodi sendiri udah keluar. Mungkin Mbak Put boleh tanggapan dulu dari Mbak Put mungkin seperti apa? Kalau saya pribadi saya nggak pengen nanggapin, buat saya sebenarnya nggak penting. Hanya saya pengen konsultasi sama Gus ya untuk minimal saya mendapat ketenangan dari apa kalimat-kalimat yang disampaikan Gus. Ya. Iya. Tapi Mungkin Mbak lagi Puput sendiri- sumpek lagi. Butuh Mbak Puput sendiri gimana sih Spiritual. awalnya sampai bisa berkonsultasi sama Gus nih? Benar, Artinya serius. bagaimana? Artinya kan kita tahu mungkin sebelumnya tidak ada hubungan keluarga atau seperti apa, mungkin ceritain dong. ya kita kan nggak pernah Iya. terekspos juga ya Gus ya. Iya, Komunikasi hampir tidak. sebelum ini sudah pernah beberapa kali konsultasi juga. Ya karena Gus ini kan juga ya bisa dibilang guru spiritual lah ya Gus ya. Bisa. Gitu sih. Mbak Put, tapi Mbak Put maksudnya geram gak sih ketika Dodi Sudrajat melontarkan hal itu gitu, tidak mengakui Di bahwasanya publik, iya mengakui siapa namanya Ya, saya udah curhatkan semuanya ke Gus biar yang jawab aja. Jadi begini tapi kalau Mbak. maksudnya dari pernyataan Mbak Put sendiri gimana? Ada rasa kecewa Iya. nggak sih Iya. Bun? Gitu maksudnya seperti apa sih Bun? Jelas ya nanti saya nggak bisa jelasin kekecewaan saya Jadi udah gini, nggak bisa terjelaskan. teman-teman media dia ini takut nangis memang karena ndak kuat gitu loh. Dia ini kan sudah ngalah, nggak dapat nafkah juga ndak apa-apa. Dan itu kan sudah diakui itu sama Dodi Sudrajat. Buat apa saya ngasih nafkah? Wong itu bukan anak saya. Kan di videonya itu kan. Nah itu bisa menjerat dia masuk di penelantaran gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Dodi itu menjebak dirinya sendiri. Jadi ulo marani gepuk gitu. Nah gini deh, saya minta deh Bang Raja untuk menerangkan ini persoalan apa yang dilakukan Dodi itu mengandung unsur pidananya di mana. Monggo silakan tanya ke Bang Raja dulu deh, nanti kita jabarkan semua. Oke, bisa saya jabarkan sedikit Gus ya. Iya, lebih keras. Sebenarnya singkat saja ya, bahwa ini ada dua sosok ya, laki-laki dengan perempuan, ya, wanita dengan pria, Pak Dodi dengan Ibu Puput. Kita masuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yaitu Undang-Undang Perkawinan, kan itu dulu. Setelah mereka menikah, selama pernikahan lalu tidak ada kecocokan, akhirnya tahun 2022 perceraian lah, seperti itu ya. Di dalam perkawinan itu dikaruniakan anak bernama A. Bikin nama A. Ya, setelah pernikahan lalu ada
seorang anak di dalam pernikahan itu namanya A. Dengan apa? Karena ada Undang-Undang Nomor 174 dan juga diatur bahwa mereka itu telah bernikah ya sesuai dengan agama yang diatur oleh Undang-Undang tahun 74. Mereka akhirnya dikaruniakan anak dan mendapatkan ya dicatat di akte anak tersebut, ada aktenya kan seperti itu. Mau agak ke tengah tunjukin ya. Nah ya.